Misa, apa kabarnya nih? Saat ini saya sedang berada di tempat produksi pembuatan tempe Harbor yang ada di Armolek. Dan untuk itu pemirsa pasti penasaran kan untuk proses pembuatannya, dan tentunya tempe Harbor ini adalah tempe yang berkualitas, tentunya sehat untuk kita konsumsi juga. Dan untuk itu bagaimana proses pembuatannya? Yuk, mari kita lihat proses pembuatannya. Selamat datang di pabrik produksi tempe Harbor yang berlokasi di Sumbersari, Armolek. Tempe Harbor adalah produsen tempe higienis dengan merek dagang tempe asli HB yang tersebar hampir di semua kota besar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Armolek nih pemirsa. Tempe Harbor menjadi salah satu unit usaha binaan Forum Komunikasi Doa Bangsa, yaitu sebuah kumpulan atau komunitas dari pribadi ke pribadi, pengusaha, karyawan yang mendedikasikan diri untuk ikut serta dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dua program pendidikan dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yuir, ketemu lagi nih barengan aku Hengki Irawan di podcast Youpreneur Impossible is Nothing. Dan podcast episode kali ini aku nggak sendirian karena aku menghadirkan narasumber pengusaha tempe Harbor, dan juga beliau ini paham banget tentang dunia kewirausahaan tentunya, yaitu Bapak Koncara Gumilang. Dan juga di podcast aku ini akan membahas informasi tentang bagaimana tempe asli Harbor bisa menjadi makanan favorit dan juga berkelas di daerah Armolek dan juga di negeri sendiri tentunya. Penasaran kan? Hanya ada di program Kerja Usaha di podcast Youpreneur. Dan Assalamualaikum Pak Koncara Gumilang. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya di Armolek untuk bulan ini, mungkin ya hari inilah gitu? Alhamdulillah baik. Ya, Pak. Cuaca juga cukup mendukung, pagi ini cerah. Ya. Mungkin mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan ini juga ini menjadi gambaran untuk kawan-kawan yang lain mungkin yang juga berwirausaha. Tidak hanya, kalau wirausaha itu tidak hanya di bidang tempe saja, mungkin di bidang yang lain juga kan, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu. Amin. Mungkin nanti Bapak bisa sharing dengan teman-teman Yuwir untuk bagaimana Bapak bisa terjun ke dunia wirausaha, dan mungkin dari suka duka yang Bapak mungkin bisa bercerita langsung dengan teman-teman Yuwir ya Pak. Oke Pak, lanjut untuk mungkin saya menanyakan latar belakang Bapak Koncara ini bagaimana gitu untuk awal bisa mendirikan atau mungkin bisa ikut dengan usaha tempe ini Pak. Kalau usaha tempe, saya dulu bergerak di bidang usaha kuliner. Bahkan kalau di bidang usaha di tahun 2008 lah di Armolek. Cuma bidang usaha kuliner ini kan trennya ini kan fluktuatif trennya. Artinya kalau ada produk baru apa itu kan mereka cenderung memilih produk itu walaupun hanya bertahan 3 bulan. Nah, cuma karena trennya menurun, tren untuk kuliner terutama kuliner yang kita kan bukan siap saji kulinernya ya, ada proses. Seperti dulu itu ayam bakar ikan itu perlu proses. Sementara saat itu di sekitar tahun 2015 itu ada trennya udah menurun karena satu sisi juga banyak kompetitor, terutama makanan yang siap saji. Contoh ampere yang 10.000. Mungkin di tahun 2008 itu belum ada ampera 10.000 di Armolek, tapi setelah 2015 lah mulai banyak, itu hampir dari ujung ke ujung ada ampera. Nah, artinya kan saya melihat dari peluang seperti itu, kita harus kita harus pindah ke segmen usaha yang lain kan gitu. Karena di rumah makan udah nggak bisa kita survive, udah nggak bisa kan. Jadi sudah tidak mungkin, secara ekonomi sudah tidak bisa. Dan waktu itu saya kebetulan bicara ini, dulu saya dibina kegiatan wirausaha itu yang dulu juga di bawah binaan Forum Komunikasi Doa Bangsa. Yang ketua umum Bapak Haiti kan itu dari Jawa Barat ya. Iya Pak. Mereka itu FKDB konsen membina wirausaha kan seperti itu. Kebetulan di FKDB ini ada pembinaan untuk wirausaha di bidang
tempe, kan seperti itu. Kemudian saya setelah menganalisa usahanya, saya tertarik karena satu sisi usaha tempe ini ibaratnya usaha yang tidak pernah mati, kan seperti itu. Benar. Karena tempe ini merupakan salah satu kebutuhan yang kalau boleh dikatakan primer, karena di setiap orang meja itu, setiap meja orang pasti ada tempe. Benar. Nah, di setiap mau kedai atau warung makan pasti ada tempe. Kira-kira seperti itu. Apalagi mayoritas masyarakat Jawa atau yang lainnya kan rata-rata pasti seneng tempe, kan seperti itu. Satu sisi itu. Yang kedua juga tempe kan ibaratnya sekarang udah naik kelas. Kan seperti itu. Saya katakan naik kelas, kenapa? Karena sekarang kita bisa lihat di medsos lah. Kalau di medsos ada beberapa mungkin ahli gizi yang men-share tentang seperti apa sebetulnya tempe itu. Bagaimana proteinnya, malah kalau dibilang kan proteinnya lebih tinggi dari daging, kan seperti itu. Pak. Nah, kemudian juga ada sekarang tren untuk kesehatan, misalnya kan sekarang tren beberapa dokter yang memang dokter menyarankan untuk mengkonsumsi tempe, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi saya tertarik untuk bisnis di dunia tempe, kan seperti itu. Dan setelah dipelajari memang itu satu ciri khas juga makanan tradisional Indonesia, kan seperti itu. Artinya setiap hari orang pasti mengkonsumsi tempe, itu yang menjadi dasar saya di dunia itu di 2016 seperti itu akhirnya saya terjun di tempe. Oke Pak, mungkin tempe ini bahkan temannya adalah tahu gitu jadinya ya Pak, mungkin makanan dikatakan makanan asli dari Indonesia sendiri. Ya. Dan lanjut untuk pertanyaan kedua Pak, mungkin kesibukannya untuk saat ini selama pandemi Pak Koncara nih apa aja yang dilakukan selain bisnis tempe Pak? Halo Pak? Sementara untuk ini saya survive di tempe. Karena saya rasa usaha yang lain belum ada yang bisa saya lakukan, kan. Hanya mungkin memang di masa pandemi ini terasa sekali ya. Iya benar. Hampir sekitar 30% penurunan produksi. Karena satu sisi kan ada PSBB, kan seperti itu. Walaupun ini ada pembatasan sosial, kan seperti itu. Contoh di pasar mungkin dari yang tadinya sampai jam 5 sore, ada yang sampai cuma jam 2 sudah tutup. Itu satu sisi. Yang kedua mungkin orang juga sekarang mereka udah jarang keluar. Lebih banyak orang yang work for home kan gitu, PH kan. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap work for home kan. Yang kedua juga itu penurunan produksi. Yang kedua juga masalah yang dihadapi sekarang masa pandemi adalah kenaikan harga bahan pokok, yaitu kedelai. Kita kan kalau rata-rata di Indonesia itu kan rata-rata kita hampir mungkin dikatakan 90% itu adalah kita impor dari Amerika. Nah, iya, Pak. Rata-rata itu kan satu sisi kalau ininya kan karena impor itu kan yang menjadi patokan adalah dolar. Kalau dolar naik, kedua kemungkinan di Amerika itu kalau informasi terakhir itu ada memang cuaca ekstrim di Amerika, ada beberapa produsen kedelai yang gagal panen, sehingga harganya cukup tinggi. Yang kedua juga problemnya sekarang yang dulunya Cina pada masa-masa Presiden Donald Trump itu terjadi perang dagang, mereka tidak ngambil kedelai dari Amerika. Nah sekarang karena ini mungkin pemerintahan yang baru, Joe Biden kan, masa transisi ini, nah Cina kembali mengambil kedelai secara besar-besaran dari Amerika. Nah sehingga itu juga ikut memicu kenaikan harga kedelai. Satu mungkin itu ada kenaikan ada cuaca ekstrim di Amerika,
kemudian yang kedua juga ada Cina kembali mengambil kacang kedelai dari Amerika. Itu yang memicu kenaikan. Itu kenaikannya sekitar 17,5%. Biasanya kita kan ya yang standarnya itu 370, sekarang 435. Sekitar 17,5%. Ini juga mempengaruhi kan. Iya, Pak. Satu sisi pasar menurun, kemudian itulah yang tapi kita tetap survive ya. Artinya kita dengan berbagai cara kita bagaimana supaya kita bisa survive. Itu mungkin kelebihan UKM ya. Iya, Pak. Mungkin kalau usaha-usaha yang besar sudah gulung tikar dengan kondisi seperti ini. Iya. Tapi kita UKM bagaimana kita tetap bertahan walaupun ada beberapa mungkin efisiensi ya. Kita terus salah satunya efisiensi di bahan baku yang lain kan seperti itu. Misalkan kalau dulu pakai gas, sekarang pakai kayu. Iya. Ya, seperti itu. Mungkin itu salah satu yang sekarang kita lakukan. Kelebihan UKM itu kita mencoba bertahan. Kemudian bagaimana karyawan ini kita tidak rumahkan kan seperti itu. Iya. Nah itu yang kelebihan UKM mungkin. Kalau masa pandemi saya belum ada kegiatan lain, tetap masih eksis di bidang di tempe ya seperti itu. Mungkin kendalanya tadi ya dua itu. Iya. Kenaikan harga kedelai, yang kedua adalah penurunan produksi. Itu seperti itu. Oke Pak, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ini. Saat ini Bapak sudah berapa lama nih untuk menjadi pengusaha tempe Harbor ini, Pak? Saya dimulai tahun 2016. Oh, berarti udah 4 tahun ya? Udah masuk 4 tahun. Iya. Mau masuk ke 2021 berarti ke 5 tahunnya, mau masuk ke 5 tahun kan. Iya, benar. Usaha ini. Oke Pak, kenapa nih untuk pertanyaan keempat, kenapa bisa tertarik dengan usaha tempe Harbor ini Pak? Tertarik, langsung ke kuliner gitu, langsung ke tempe. Iya. Kenapa? Mungkin di awal sudah dibahas tadi sebetulnya kan. Di awal tadi kita udah bahas, karena mungkin satu sisi saya tertarik karena usaha tempe ini adalah usaha yang tidak pernah ada matinya. Okay. Artinya memang karena tempe ini disukai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, itu satu sisi. Dan satu sisi juga trennya sekarang tempe itu udah naik kelas, katakan naik kelas begini. Contohnya sekarang banyak produksi tempe yang diproses secara higienis. Benar. Kan gitu. Contohnya ya yang membina hal seperti itu kan ada yang namanya Rumah Tempe Indonesia. Nah, Rumah Tempe Indonesia adalah yang lembaga nirlaba yang mengedukasi para pengrajin tempe tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan kita bergabung dengan RTI. Jadi secara produksi, bagaimana produksi yang higienis seperti ini mereka ajarkan. Nah, trennya kan sekarang tempe seperti tempe higienis. Jadi artinya naik kelas. Dulu mungkin menggiling tempe itu secara tradisional diinjak, masukkan karung diinjak, tapi sekarang udah pakai mesin. Kemudian dulu dandangnya itu direbus pakai drum. Nah itu kan kalau pakai besi itu kan karet, itu berbahaya untuk makanan kan. Nah sekarang pakai stainless atau paling tidak yang paling ini aluminium. Kan seperti itu. Kalau dulu kita pakai sungai, air dengan air sungai misalnya kan, dulu itu. Nah sekarang kita dengan air sumur, pakai sumur bor, air bersih. Nah seperti itu yang tertarik, karena mungkin kedepannya tempe akan menjadi tren baru untuk makanan, terutama untuk makanan yang higienis, yang sehat ya. Dan sudah beberapa dokter, mungkin ahli gizi menganjurkan untuk makan tempe kan. Seperti itu. Oke Pak, mungkin kan tempe sekarang nggak hanya di Indonesia, di Jepang juga ada, sampai yang kemarin itu ngelihat ada di podcast di YouTube juga, kalau ada pengusaha tempe juga mengekspor tempenya tuh sampai go internasional. Itu berarti kan tempe Indonesia ini berarti mungkin banyak peminatnya dari negara-negara lain gitu kan Pak, kalau misalnya ini benar-benar usahanya memang konsisten gitu kan. Juga tempe ini kan nggak bisa dipandang sebelah mata kan, biasanya kadang-kadang orang yang modern makanya pengen makan yang modern gitu kan Pak, sedangkan tempe ini bisa dibuat cemilan yang modern juga gitu ya kan Pak. Iya. Oke Pak,
Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana tempe HB ini kan Pak, merek dagangnya ini kan sudah terregister di Kemenhumkam. Nah itu Bapak mungkin tahu, mungkin bisa menceritakan gimana sih itu kok misalnya tempe ini bisa langsung terregister gitu Pak? Gini, awal sejarahnya namanya Tempe Harbor. Tempe Harbor ini kan di bawah koperasi, namanya Koperasi Harapan Bersama di Kalimantan Selatan. Iya. Waktu itu memang yang punya ide ini adalah namanya Pak Odang Sutisna. Ini salah satu yang sekarang menjadi founder untuk Tempe HB, founder Tempe HB ya, Pak Odang Sutisna di Kalimantan. Iya. Ini di bawah pembinaan Forum Komunikasi Doa Bangsa FKDB kan, seperti itu. Jadi Pak Odang inilah yang membuat nama Tempe Harbor. Kemudian beliau juga sudah pengalaman hampir 10 tahun usaha di bidang tempe, dan secara ekonomi juga usaha bidang tempe cukup menjanjikan kan, seperti itu. Iya, Pak. Nah, karena banyak kawan-kawan di Indonesia yang di bawah binaan Forum Komunikasi Doa Bangsa di mana-mana, artinya waktu itu kan mau coba mengembangkan usaha tempe yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun yang sudah dijalin oleh Pak Odang. Nah, kemudian kalau ini ke kawan-kawan UKM yang di bawah binaan FKDB yang mau bergerak di bidang tempe, tentu kan kita harus punya nama, harus punya brand. Iya. Nah, dicobalah diinikanlah brand Tempe Harbor. Artinya satu visi dengan satu brand, kita di mana-mana dengan satu brand ini kan kita bisa bikin konsorsium, kita gampang proses pembinaan segala macamnya. Nah, sehingga itulah yang mendasari kenapa diregister ke Kemenhumkam. Karena kemungkinan nanti kalau ini sudah berkembang di mana-mana dengan merek ini, bisa aja orang meniru. Kan seperti itu. Sehingga waktu tahun kalau nggak salah tahun 2015 dulu pendaftaran ke Kemenhumkam. Iya, Pak. Untuk nama Tempe Harbor. Nah, itulah yang mendasari, sehingga sekarang kan secara ini yang UKM yang di bawah binaan FKDB yang tempe itu sudah mencapai 84. 84 tempat produksi di seluruh Indonesia, dari daerah Aceh ya sampai ke Papua. Kan seperti itu, Kalimantan, Papua, Jawa Barat. Kan seperti itu. Pokoknya di setiap, mungkin NTT saja yang belum, Bali sudah, NTT belum, Maluku sudah ada. Tinggal di daerah NTT saja yang belum. Berarti sampai daerah itu yang mendasari kenapa harus diregistrasi di Papua, di Maroke, ada di Maroke. Berarti sampai daerah dengan merek Tempe Harbor ini kan? Iya Pak. Berarti sampai daerah terpencil gitu, kayak terpelosok gitu lah dikatakan ada gitu Pak untuk bisnis tempe, usaha Tempe Harbor ini ya Pak, untuk setiap daerah gitu ya Pak? Ya. Karena kita kan ada yang segmennya, kita ada yang di kota besar, ada yang di kota kecamatan. Contoh kan kayak seperti kita ini kan kota kecamatan kan, seperti itu. Iya Pak. Nanti berada di kabupaten lah. Ada yang segmennya di provinsi, ada yang mau diproduksi di provinsi, artinya kita bisa menjaring konsumen dari mulai, kalau dikatakan daerah pinggiran sampai ke kota kan, seperti itu. Ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi di produksinya, itu seperti itu. Berarti kalau misalnya di daerah kita nih Pak, khususnya di Riau, itu barusan ada di kecamatan untuk Tempe Harbor ini, atau udah di kabupaten, mungkin di Rengatnya, atau mungkin ada. Udah ada juga Pak? Kalau kecamatan kita mungkin di Air Mall, kecamatan Air Mall itu produksi untuk kita bisa menjangkau 3 kabupaten, Palu, Kuantan, Kuansing kan, Pelalawan dengan Inhu sendiri kan, seperti itu. Nah, untuk yang di Pekanbaru ada yang di provinsi. Ada juga Pak. Untuk yang di provinsi itu menjangkaunya ke Pelalawan, ke Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu kan gitu, seperti itu. Itu untuk yang di provinsi ada. Kemudian ada yang di Duri juga, yang diproduksi di Duri itu menjangkau ke Dumai, bisa ke Bengkalis kan, seperti itu. Seperti itu.
Oke. Ada yang di Sumatera Utara seperti itulah. Ya. Ininya pokoknya itu yang secara gambar umumnya ada di seluruh Indonesia lah gitu. Pak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin menurut Bapak nih, pengusaha-pengusaha lain mungkin juga membuat tempe. Jadi mungkin ada kesalahan dalam membuat tempe itu apa saja sih Pak, sehingga mungkin tempe yang dihasilkan itu kualitas tempenya nggak baik mungkin gitu, atau mungkin ya tidak bisa dikonsumsi gitu dalam beberapa hari gitu. Itu mungkin tempe Harbor mungkin punya ciri khas sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau mungkin karena kita berawal dari tempe tradisional ya, rata-rata semua berawal dari tempe tradisional. Karena gini, kalau kita lihatlah tempe tradisional bagaimana cara memproduksinya. Ada beberapa faktor, itu kan faktor dari peralatan, faktor dari air, ada juga faktor X mungkin ya, itu artinya faktor lingkungan, itu bisa juga mempengaruhi terhadap produksi. Misalnya kita di daerah lingkungan yang kotor kan, itu pasti akan berdampak ke produksi tempe kurang bagus. Karena gini, tempe itu kan pada proses fermentasi menghisap udara. Iya, benar Pak. Kalau kita berada di lingkungan kotor, masuk ke tempe, udaranya itu, ujungnya itu di setiap lubang tempe itu ada lubang udara ventilasinya, itu hitam-hitam nanti, kan seperti itu. Bisa juga dari peralatan. Peralatannya tidak higienis atau peralatan tidak standar untuk produksi tempe. Kan itu. Iya. Kemudian dari prosesnya. Dari proses produksi, mungkin proses pencuciannya kurang bagus, masih banyak sampah, seperti itu kan memproduksi. Itulah yang menimbulkan bakteri. Iya Pak. Karena kan gini, sebetulnya kita itu ada yang namanya kita menumbuhkan kapang ya. Kapang itu ya yang putih-putih itu kan perlu bakteri. Rhizopus ya, kapang rhizopus itu kan itu perlu bakteri. Nah, bakteri itu dihasilkan oleh ragi. Nah, pada proses fermentasi, kalau ini, walaupun ini yang namanya kacang, adalah itu diragi pasti jadi tempe. Cuma hasilnya nanti, hasil akhirnya bagus atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin nanti kita kembali dirunut lagi ke prosesnya. Nah, misalnya prosesnya kurang bagus, banyak sampah kurang nyucinya kurang bagus, itu kan membawa bakteri. Nah, sehingga bakteri itu bakteri yang negatif bertemu dengan bakteri positif, kan kira-kira gitu, adulah bakteri jahat dengan bakteri baik, kira-kira nggak seperti itu, akhirnya kalah, sehingga tempenya cepat panas atau busuk. Salah satunya karena ada bakteri. Bakteri itu ditimbulkan dari proses produksi, misalkan dari peralatan, atau mencuci kurang bersih seperti itu. Rumah Tempe Indonesia, Forum Tempe Indonesia, itulah mereka yang mengedukasi kepada masyarakat bagaimana berproduksi tempe itu yang baik, yang sehat, dari mulai peralatannya, kemudian standar peralatannya seperti apa, kemudian proses produknya seperti apa yang higienis, sehingga menghasilkan tempe yang rata-rata tempe ini masa kadaluarsanya ya kalau dengan proses yang baik kurang lebih 3 hari. Nah, 3 hari dalam kondisi tidak di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas bisa sampai 1 minggu kan seperti itu. Kalau dalam kulkas. Kalau dalam kondisi udara terbuka bisa 3 hari atau 4 hari bertahan. Itulah pada proses produksi yang dilakukan oleh tempe HB ini. Mungkin kenapa tempe HB ini bertahan bisa sampai 3 hari masih bisa dikonsumsi. Tidak 1 hari prosesnya sore hari langsung jadi busuk. Mungkin itulah dari proses produksi itu yang menentukan itu, proses produksi dan peralatan ya. Iya Pak. Oke Pak, seperti next itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana mungkin proses pengemasannya di Tempe Harbor saat ini, mungkin masih menggunakan yang tradisional yaitu dari daun atau mungkin plastik gitu Pak? Kalau sekarang kita pakai plastik ya, karena gini, kenapa pakai plastik? Itu untuk melindungi dari paparan dari luar. Artinya paparan itu misalnya ada misalkan paparan dari bakteri dari luar. Misalnya orang pegang tempe,
tangannya pegang apa kan masih terlindungi. Iya. Artinya tidak terbuka. Beda dengan tempe daun. Tempe daun kan terbuka. Kalaupun secara ini masih ada udara yang bisa masuk, apa bakteri segala macam kan gitu. Atau misalkan lalat bisa nempel di situ. Langsung ke daun atau kan kalau tempe daun masih kelihatan, kadang ada masih kelihatan ininya ya. Artinya kita itulah yang dipakai, kita pakai plastik supaya lebih tahan juga, lebih higienis kan, seperti itu, tertutup kan, seperti itu. Itu yang sekarang kita produksi, itu juga kan berdasarkan saran dari Rumah Tempe Indonesia kan, seperti itu. Dan juga ada capnya juga ya Pak untuk di plastik itu ya pakai brand supaya orang tahu ini tempenya tempe ini kan, seperti itu. Brand itu kan sangat penting, branding itu kan. Benar itu. Nah itu di plastiknya itu ada brandingnya, ada brand tempenya seperti itu. Jadi membuat ini produknya adalah produk HB gitu. Jadi kan orang kalau misalnya lihat tempe ini kan jadi bisa tahu tempe mana gitu loh ini, langsung di dalam plastiknya gitu ya Pak. Oke Pak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ini, distribusi informasi untuk produk tempe Harbor ini bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu untuk distribusinya, untuk informasinya juga gitu Pak. Kalau untuk ini sebetulnya kan untuk distribusi informasi tempe Harbor kan sebetulnya di medsos juga udah ada ya. Tempe Ajaki itu kan dua brand sebenarnya, ada yang baru ya, brand yang baru, tempe Ajaki dan tempe Harbor. Kalau mau tahu seperti apa itu tentang tempe HB, tempe Harbor dan tempe Ajaki, tinggal di medsos, di medsosnya ada di medsosnya ya, di medsosnya ada. Medsos atau Instagramnya, dan juga Facebook, Instagram dan Facebooknya ada. Facebook ada. Jadi kita tinggal cari tahu aja bagaimana sih produksi tempe Harbor itu, seperti itu, seperti apa pendistribusian segala macam, ada di situ informasinya semua lengkap. Oke Pak. Untuk website mungkin belum ada ya Pak untuk mengenai tempe Harbor ini, websitenya? Oh belum ya? baru medsos saja, baru medsos. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana strategi marketing dari tempe Harbor yang ada di Ermolek ini Pak? Bapak sendiri mungkin untuk dalam buat strateginya. Kalau saat ini kita kan gini, kita strategi marketing untuk yang sekarang, terutama kan sebetulnya yang menjadi dasar pembelajaran kita kan sekarang masa pandemi ya. Ini kan kita di luar masa pandemi. Kalau di luar masa pandemi mungkin kita tidak ada challenge, tidak ada tantangan yang ini ya. Kalau sekarang masa pandemi ini kan ada tantangan. Nah, artinya gini, kalau strategi marketing saat ini tetap kita tidak berubah ya, tidak berubah seperti yang biasa. Masuk strategi marketing kita kan masuk ke pasar tradisional kan, seperti itu. Masuk ke pasar tradisional, kemudian yang kedua kita masuk ke pasar mingguan kan, seperti itu, untuk menjangkau konsumen yang lebih jauh. Misalkan kalau orang jauh kan 1 minggu sekali ke pasar. Iya. Nah, yang kedua kita masuk ke pasar mingguan kan. Yang ketiga kita ada link dengan penjual sayur keliling. Nah, kan tiga. Kalau di pasar kan kita nyimpan di pasar. Iya Pak. Tapi nanti kita juga ada link dengan kalau di Air Molek ini along-along namanya kan. Penjual sayuran keliling itu kan mereka aksesnya lebih luas. Dia masuk ke daerah pinggiran seperti itu. Karena salah satu strategi marketing juga kan, seperti itu. Jadi mereka ke jauh-jauh tahu di tempat jauh pun ada tempe HB masuk dalam kan, seperti itu. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih tiga pertanyaan lagi sih. Bagaimana komunikasi antara dari pihak Bapak, mungkin dari reseller produk tempe Harbor ini, mungkin agar produknya bisa diterima dengan baik mungkin ke konsumen gitu Pak? Kalau kita tetap aja yang ininya kan, terutama yang paling ini, kadang-kadang kan ada beberapa konsumen yang penasaran. Nah, kan datanglah ke tempat kita. Bagaimana sih produksi tempe HB itu? Jadi mereka bisa
kita open kan gitu. Iya, Pak. Kita open, silakan saja. Kemudian mereka datang dan mereka melihat langsung, oh proteinnya seperti ini. Dan ada beberapa komentar, oh mungkin saya nggak pernah lihat di tempe lain seperti ini. Oh tempat ruang produksinya seperti ini bersih, kemudian ruang pemeramannya ya, pemeraman tempenya bersih. Oh saya baru melihat seperti ini kan, seperti itu ada beberapa komentar. Dan ada beberapa juga dari sekolah kan, misalnya dari Rengat, dari SMA Rengat, dari SMA Air Molek, SMK datang ke sini kan seperti itu. Iya. Dan memang secara ini juga, secara sanitasi segala macam kan udah diperiksa oleh dinas kesehatan kita kan seperti itu. Artinya cara ini saya bagaimana untuk meyakinkan bahwa produksi tempe kita higienis seperti itu. Oh mungkin pantas aja rasanya enak sebenarnya karena produksinya seperti ini. Iya. Kan seperti itu aja. Saya mungkin secara promosi kita secara face to face dengan orang kan tidak. Iya. Tapi secara seperti itu konsumen datang langsung ke tempat kita melihat produk itu, mungkin itu yang lebih ini dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Seperti ini. Itu yang paling penting kan betul. Atau kalau sekarang kan karena adanya medsos, iya benar. bisa aja ditahu di medsos bagaimana produksi tempe Harber ini kan seperti itu. Berupa video atau foto dari produknya ya, Pak. Nah, videonya ada, bisa tahu proses produknya seperti apa. Itu kan yang diperlihatkan produksi yang di Bogor ya. Iya. Yang rumah tempe yang di Bogor kan sebetulnya standarnya sama karena SOP-nya sama setiap pabrik yang ada itu semuanya seperti itu. Nah, itulah yang kita bagaimana meyakinkan kepada konsumen bahwa konsumen itu supaya tertarik dengan produk kita kan seperti itu. Ya, Pak. Mungkin yang lain juga kadang sekarang seperti perusahaan besar ya memperlihatkan pabriknya kadang-kadang di produksi ini seperti ini untuk meyakinkan konsumen kan seperti itu. Mungkin Pak untuk selanjutnya nih ada nggak Pak rencana lain atau usaha lain dalam mengembangkan usaha tempe Harber ini, atau mungkin Bapak membuat olahan produk jadinya gitu Pak, selain dari produk mentahan atau berupa tempe, mungkin mau mengembangin membuat bisnis keripik atau apa gitu Pak, ada nggak Pak? Iya. Sebetulnya sekarang di bawah kita pembinaan Forum Komunitas Suara Bangsa, sebetulnya sekarang sudah di planning ke arah sana. Sudah di plan ke arah sana ya. Kita juga memproduksi olahannya, olahan atau turunan dari ini, misalnya keripik atau apa ya. Iya Pak. Sebetulnya kalau untuk daerah kita wilayah Sumatera ini yang sudah dilakukan itu mungkin sekarang bisa menjadi pilot project untuk tempe Harber ini, itu di Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi itu udah memproduksi keripik. Ada juga diproduksi untuk bahan bolu tempe, cookies tempe itu udah, itu yang di daerah Tebing Tinggi ya. Tebing Tinggi. Ini kan juga kita juga kan perlu pilot project dulu. Nanti kalau memang ini berjalan dengan baik, tentu kan ini akan diadopsi oleh titik-titik yang ada di tempat lain yang memang secara ininya memungkinkan bisa diproduksi di situ kan gitu. Karena kita juga harus menganalisa pasar juga kan. Iya benar Pak, benar. Tapi planningnya memang ke arah sana. Iya. Mungkin tempe Harber di tempat lain, di provinsi lain yang memungkinkan, nanti akan dibuka juga produk olahannya, olahan tempe seperti keripik ataupun untuk makanan yang lain kan seperti itu. Produknya. Kalau di Sumatera udah di Tebing Tinggi, udah diproduksi. Untuk pertanyaannya selanjutnya nih, mungkin Bapak ada tips untuk para viewer nih, mungkin tips berhasil jika ingin bergelut di usaha bisnis tempe, atau mungkin ya setidaknya kalau misalnya nggak tempe ya usaha lain gitu Pak, mungkin ada tipsnya gitu. Kalau kita sederhana saja, seorang wirausaha ini kan kita sederhana aja. Pertama harus punya confident, keyakinan. Iya. Nah, itu yang modal utamanya. Itu keyakinan kita, keyakinan kita untuk berusaha, itu kan artinya kita tidak secara ini ya, tidak berspekulasi lah gitu kan, tapi kita juga harus yakin dulu, yakin dari diri kita, kemudian setelah itu tentu kita
menganalisa juga, satu yakin, kedua juga menganalisa usaha yang akan kita lakukan, baik di usaha apapun ya. Karena usaha yang kita lakukan pasti sudah ada di usaha yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada usaha yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ketika kita mau bergerak di bidang satu bidang usaha, saya mau bergerak di bidang usaha yang ini, pasti sudah ada produk itu. Karena sebelumnya sudah ada, kan seperti itu. Nah, contoh misalkan di tempe. Ketika kita mau bergerak di usaha di bidang tempe, orang lain juga sudah memproduksi tempe, bahkan lebih dulu dari kita. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita juga bisa. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Nah, cuma mungkin usaha kita itu mungkin lebih baik sedikit dari orang, punya branding tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Usaha kita. Contoh kalau usaha tempenya higienis, kemudian ada PIRT, ada badan POM-nya, semua lengkap kan itu. Nah, itu untuk meyakinkan ke konsumen. Itu salah satu contohnya kan. Dan terima kasih kepada Pak Kunchara dan juga Yuir yang sudah mendengarkan podcast Youpreneur pada hari ini. Buat kamu yang ingin menjadi seorang wirausaha, yuk dicoba dulu, mana tahu keberuntungan kamu ada di bidang ini. Dan sampai jumpa lagi dengan video-video podcast Youpreneur berikutnya. Dan salam tempe!